Pernahkah kau mencintai seseorang begitu dalam, hingga rela menjadi bayangan agar ia bisa bersinar terang? Rela bersembunyi dalam sunyi, agar namanya menggema di seluruh penjuru bumi? Ini bukanlah dongeng pengantar tidur. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang dua hati yang dipertemukan oleh alunan nada, namun dipisahkan oleh kerasnya dunia. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita memiliki jiwa. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah yang akan menguras emosi dan menggetarkan hati ini, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan setiap episode dari perjalanan kita. Berikan juga like jika Anda siap untuk menjadi saksi sebuah pengorbanan cinta yang luar biasa. Dan seperti biasa, mari kita saling sapa. Absen di kolom komentar. Anda sedang menikmati cerita ini dari kota mana? Sungguh sebuah kebahagiaan melihat seluruh Nusantara berkumpul di satu tempat. Kami juga percaya, kolom komentar adalah ruang doa yang mustajab. Maka, tuliskanlah harapan dan doa terbaikmu di sana. Biarkan ribuan pasang mata yang membaca ikut mengaminkan dalam hati. Insya Allah, kita tidak pernah tahu, dari lisan dan hati tulus siapa doa kita akan diijabah oleh Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Sekarang, mari kita mulai perjalanannya. Di sebuah sudut bumi pertiwi yang tenang, di sebuah desa kecil yang terhampar di antara hijaunya sawah dan sejuknya udara Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Baginya, udara pagi bukanlah sekadar oksigen, melainkan inspirasi. Suara gemericik air di parit bukanlah sekadar bunyi, melainkan irama. Arka adalah seorang seniman yang terlahir di tubuh anak petani sederhana. Jiwanya dipenuhi oleh melodi yang tak pernah berhenti berdendang, dan jari-jarinya seolah diciptakan untuk menari di atas senar gitar. Gitarnya yang sedikit usang adalah sahabat sejatinya. Di pematang sawah saat senja tiba, atau di beranda rumah kayu orang tuanya saat malam mulai merayap, Arka akan memetik dawai-dawai itu. Nada yang keluar bukanlah sekadar hiburan, melainkan curahan hati seorang pemuda yang memiliki mimpi setinggi langit. Ia bisa menciptakan lagu tentang rintik hujan yang jatuh di daun talas, tentang senyum ibunya yang teduh, atau tentang harapan-harapan yang ia gantungkan di angkasa. Bakatnya adalah berlian di tengah lumpur, sebuah anugerah luar biasa yang bersinar terang di tengah kesederhanaan. Namun, takdir seringkali punya rencananya sendiri. Dinding realita terlalu tinggi untuk ia panjat hanya dengan modal mimpi. Garis kemiskinan yang melingkari keluarganya menjadi beban sunyi yang terus ia pikul di pundaknya. Ia melihat wajah ayahnya yang semakin menua, tangan ibunya yang tak lagi sekuat dulu. Mimpi untuk menjadi musisi besar terasa begitu egois ketika kebutuhan perut keluarga menjadi taruhan utamanya. Setiap kali ia memetik gitar, ada dua suara yang berperang di dalam batinnya. Suara musik yang memanggil jiwanya, dan suara tanggung jawab yang memanggil baktinya sebagai seorang anak. Dengan berat hati yang tak terhingga, Arka membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan mengubur mimpinya, setidaknya untuk sementara. Ia akan membiarkan gitarnya terdiam, membungkusnya dalam kain tua, dan menyimpannya di sudut ruangan yang gelap. Tujuannya kini bukan lagi panggung megah, melainkan sebuah negeri asing yang menjanjikan upah lebih baik. Korea Selatan. Ya, ia memutuskan untuk menjadi seorang pekerja migran, menukar petikan gitarnya dengan gagang cangkul dan gunting tanaman. Ia akan menjadi seorang tukang kebun, merawat taman indah milik orang lain, sementara taman mimpinya sendiri ia biarkan layu dan tak terurus. Sebuah pengorbanan yang kelak akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan sedikitpun. Tiba di Korea Selatan, Arka seolah terlempar ke planet yang berbeda. Gemerlap lampu kota Seoul dan gedung-gedung pencakar langit yang angkuh adalah pemandangan yang begitu asing bagi matanya, yang terbiasa menatap hamparan sawah dan perbukitan hijau di kampung halaman. Di sini, ia hanyalah satu dari ribuan wajah asing yang berjuang mengais rezeki, sebuah noktah kecil di tengah lautan manusia yang bergerak serba cepat. Ia bekerja di sebuah rumah mewah, di kawasan elit di mana kemegahan adalah pemandangan sehari-hari. Tugasnya sederhana. Memastikan setiap helai daun di taman itu berkilau sempurna, setiap kuntum bunga mekar tanpa celah. Arka menjelma menjadi pribadi yang lebih pendiam dari sebelumnya. Dinding bahasa menjadi penghalang pertama, namun kesunyian itu sejatinya berasal dari dalam dirinya. Ia lebih banyak menunduk,
berbicara hanya saat diperlukan, dan bekerja dengan ketekunan yang luar biasa. Baginya, bekerja bukan lagi sekadar mencari uang, melainkan sebuah pengalihan dari riuhnya kerinduan yang terus bergemuruh di dalam dada. Di tengah kemewahan taman milik majikannya, ia menemukan sedikit kedamaian. Ia merawat tanaman-tanaman itu seperti ia merawat mimpinya yang terluka, menyiramnya dengan harapan agar suatu saat bisa kembali tumbuh. Di tengah kesibukan duniawinya, Arka tidak pernah meninggalkan tiang agamanya. Di kamarnya yang sempit dan sederhana, sebuah sajadah lusuh selalu terhampar di waktu-waktu sholat. Dalam sujudnya yang hening, ia menumpahkan segala bebannya. Ia mengadukan rasa rindunya pada sang pemilik hati, memohon kekuatan untuk terus berjalan di atas takdir yang telah digariskan untuknya. Ibadahnya menjadi sauh yang menjaga kapalnya agar tidak karam di tengah badai sepi yang ganas. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lawan. Kekosongan. Malam-malam yang panjang terasa begitu menyiksa. Suara detak jam dinding di kamarnya seolah mengejek kesendiriannya. Jiwa senimannya yang telah lama ia paksa tertidur, mulai memberontak. Ia butuh pelampiasan. Suatu hari, saat berjalan pulang, matanya tertuju pada sebuah gitar bekas yang terpajang di etalase toko loak. Gitar itu tampak tua, dengan beberapa goresan di tubuhnya, seolah menyimpan banyak cerita. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan sebagian kecil gajinya untuk membawa pulang sahabat lamanya, itu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamarnya yang sunyi kembali dialiri alunan nada. Namun, nada yang lahir kini berbeda. Bukan lagi lagu tentang keindahan senja di desanya, melainkan melodi-melodi pilu tentang kerinduan, tentang luka, dan tentang mimpi yang terkubur. Lagu-lagu itu adalah jeritan hatinya yang paling sunyi, sebuah catatan harian yang ia tulis dengan melodi, tanpa pernah tahu bahwa jeritan itu akan terdengar oleh sepasang telinga yang tak terduga. Di dalam istana megah tempat Arka bekerja, hiduplah sang putri mahkota. Namanya Che Minseo. Putri tunggal dari seorang pebisnis kaya raya yang membangun kerajaannya di atas beton dan baja. Minseo adalah perwujudan kesempurnaan yang bisa dibeli oleh uang. Wajahnya seindah porselen mahal, kulitnya seputih salju pertama di musim dingin, dan setiap helai rambutnya jatuh dengan presisi yang sempurna. Ia selalu mengenakan pakaian dari desainer ternama, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup keluarga Arka selama bertahun-tahun. Minseo terbiasa hidup di Menara Gading. Baginya, dunia adalah panggung besar dan ia adalah pemeran utamanya. Semua orang di sekelilingnya, termasuk para pekerja di rumahnya, hanyalah figuran yang tugasnya memastikan hidup sang pemeran utama berjalan tanpa cacat. Ia melangkah dengan dagu yang sedikit terangkat, sebuah keangkuhan halus yang terpancar dari tatapan matanya yang dingin. Keangkuhan itu bukanlah jenis yang meledak-ledak, melainkan keangkuhan sunyi dari seseorang yang tidak pernah sekalipun merasakan sulitnya kehidupan. Ia tidak pernah belajar untuk melihat orang lain sebagai manusia seutuhnya, terutama mereka yang berada di luar lingkaran sosialnya. Bagi Minseo, Arka tidak lebih dari sekadar bayangan yang bergerak di sudut matanya. Ia adalah tukang kebun. Bukan sebuah nama, melainkan sebuah fungsi. Ia mungkin melihat Arka puluhan kali, saat pemuda itu sedang memangkas mawar atau menyirami rumput di halaman, namun ia tidak pernah benar-benar melihatnya. Arka adalah bagian dari properti, sama seperti patung marmer di air mancur atau pohon bonsai mahal yang berjajar di teras. Sebuah entitas tanpa wajah, tanpa suara, dan tanpa cerita. Jika sesekali pandangan mereka tak sengaja bertemu, Minseo akan membuang muka lebih dulu, seolah udara yang dihirup oleh tukang kebun itu berbeda kasta dengan udara yang ia hirup. Di sisi lain, Arka memahami posisinya dengan sangat baik. Ia akan menundukkan kepala lebih dalam setiap kali Minseo lewat, membuat dirinya sekecil mungkin agar tidak mengganggu pandangan sang nona muda. Ia adalah dua dunia yang menempati ruang yang sama, namun terpisah oleh jurang status sosial yang begitu dalam dan tak terseberangi. Minseo hidup dalam kilauan cahaya, sementara Arka hidup dalam bayang-bayang. Mereka berdua tidak pernah tahu bahwa di dalam keheningan masing-masing, mereka sama-sama memendam sebuah kesepian yang kelak akan dipertemukan oleh satu bahasa universal, alunan musik yang lahir dari sebuah hati yang terluka. Suatu malam, Minseo tidak bisa tidur.
Pesta mewah yang baru saja ia hadiri terasa hampa. Pujian-pujian yang ia terima terdengar kosong, dan kamarnya yang luas dan megah terasa seperti penjara yang dingin. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap kelip lampu kota yang membentang di kejauhan, merasakan kehampaan yang aneh di tengah kelimpahan. Keheningan malam itu begitu pekat, begitu menusuk, hingga ia merasa seperti satu-satunya orang yang terjaga di dunia. Namun, di tengah keheningan absolut itulah, sebuah suara berhasil menyelinap masuk. Suara itu sangat lirih pada awalnya. Sebuah alunan melodi yang terbawa oleh angin malam. Alunan gitar. Bukan musik klasik yang biasa ia dengar di lobi rumahnya. Bukan juga musik hingar-bingar yang diputar di pesta-pesta kaum elit. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Melodi itu terdengar begitu murni, begitu jujur, dan dipenuhi oleh sebuah perasaan yang begitu dalam. Ada tangisan di setiap petikan senarnya. Ada kerinduan di setiap jeda nadanya. Min Seo terpaku. Telinganya yang terbiasa dengan hal-hal sempurna, kini dibuat terpana oleh sebuah musik yang justru dipenuhi oleh luka. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia melangkah keluar dari kamarnya, menuruni tangga pualam dengan langkah tanpa suara, mengikuti sumber suara itu seperti terhipnotis. Alunan musik itu membawanya ke bagian belakang rumah, ke area yang jarang sekali ia datangi, area di mana para pekerja tinggal. Semakin dekat, semakin jelas pula ia mendengar. Suara gitar itu seolah sedang bercerita tentang perpisahan, tentang penantian, dan tentang mimpi yang dipaksa untuk mati. Suara itu membongkar semua pertahanan yang telah ia bangun seumur hidupnya. Tanpa sadar, hatinya yang sedingin es mulai merasakan kehangatan yang aneh. Musik itu berhenti tepat di depan sebuah pintu kamar yang sederhana. Kamar milik tukang kebunnya. Kamar Arka. Min Seo membeku. Sebuah pikiran yang mustahil melintas di benaknya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin melodi seindah dan semenyakitkan ini lahir dari tangan seorang pemuda pendiam yang setiap hari hanya ia lihat berurusan dengan tanah dan tanaman? Malam itu, untuk pertama kalinya, Min Seo melihat Arka bukan lagi sebagai fungsi, melainkan sebagai sebuah misteri. Sejak saat itu, malam-malam Min Seo tidak pernah sama lagi. Ia menjadi pendengar rahasia. Alunan gitar Arka menjadi candu yang ia butuhkan setiap malam. Sebuah candu yang perlahan-lahan akan meruntuhkan dinding keangkuhannya dan membuka matanya pada dunia yang selama ini tak pernah ia lihat. Musik memiliki kekuatan untuk membuka mata yang tertutup. Bagi Min Seo, alunan nada dari kamar Arka bukan sekadar hiburan malam, melainkan sebuah kunci yang membuka gerbang persepsinya. Pagi hari setelah malam-malam ia menjadi pendengar rahasia. Dunia di sekelilingnya terasa berbeda. Taman di halaman rumahnya bukan lagi sekadar hamparan hijau, melainkan sebuah panggung di mana seorang seniman yang menyamar tengah melakukan pertunjukannya. Min Seo mulai memperhatikan Arka. Bukan lagi dengan tatapan dingin seorang majikan, melainkan dengan sorot mata penuh selidik seorang penikmat seni. Dari jendela kamarnya yang megah, ia mengamati pemuda itu bekerja. Ia melihat bagaimana jari jemari yang semalam menari lincah di atas senar gitar, kini dengan sabar dan telaten merawat setiap kelopak mawar. Ada ketulusan dalam setiap gerakannya, ada kedamaian dalam caranya berinteraksi dengan alam. Ia melihat Arka yang menunduk hormat saat berpapasan dengan kepala pelayan, dan ia melihat siluet pemuda itu di sudut taman saat waktu ibadah tiba, bersujud di atas selembar kardus bekas. Pemandangan-pemandangan itu adalah kepingan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh tentang siapa sebenarnya sosok di balik melodi yang menghantui malam-malamnya. Di dalam kesabaran dan kesederhanaan Arka, Min Seo justru menemukan cermin bagi kehidupannya sendiri. Ia menyadari bahwa musik Arka bisa begitu menusuk kalbunya karena lagu itu menyanyikan nada yang sama dengan jiwanya, nada kesepian. Arka kesepian karena terasing ribuan mil dari tanah kelahirannya. Sementara dirinya, kesepian di tengah istananya sendiri, terasing di antara orang-orang yang menyebutnya teman namun hanya memandang statusnya. Mereka berdua adalah dua jiwa kesepian yang hidup di kutub yang berbeda. Realisasi ini menamparnya dengan keras, meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan yang masih menempel di hatinya. Sikapnya berubah secara drastis, meski ia tunjukkan dengan cara yang sangat halus. Ia tak lagi membuang muka. Sesekali, ia akan membiarkan pandangannya bertemu dengan Arka sepersekian detik lebih lama. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa ia kini melihat eksistensi pemuda itu.
Suaranya yang biasa bernada perintah saat berbicara dengan para pelayan, kini terdengar lebih lembut. Ia mulai menemukan ketenangan aneh hanya dengan mengamati Arka dari kejauhan. Melihat pemuda itu bekerja dalam diamnya yang penuh martabat, memberikan efek menenangkan bagi jiwanya yang selalu resah oleh tuntutan dunia. Dinding tebal tak kasat mata di antara mereka memang masih berdiri kokoh. Namun kini, Minseo telah menemukan sebuah celah kecil untuk mengintip ke dunia di seberang, dan apa yang ia lihat di sana mulai mengubah dirinya selamanya. Keberanian adalah api kecil yang jika terus dijaga, mampu membakar keraguan. Setelah berhari-hari hanya menjadi pendengar rahasia, suatu malam Minseo akhirnya memberanikan diri. Dengan jantung berdebar kencang, ia melangkah mendekati sumber suara itu, bukan lagi untuk mengintip, melainkan untuk menampakkan diri. Arka, yang sedang begitu khusyuk dengan gitarnya, terperanjat kaget melihat bayangan sang nona muda berdiri tak jauh darinya. Ia seketika berhenti bermain, menunduk dalam, siap menerima teguran. Namun, yang keluar dari bibir Minseo bukanlah amarah, melainkan sebuah pertanyaan lirih dengan bahasa Korea yang fasih. Lagu itu sangat indah. Apa artinya? Arka tergagap. Dengan kosakata Korea yang terbatas, bercampur dengan bahasa isyarat, ia mencoba menjelaskan. Tentang desa, tentang ibu, tentang rindu. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara bukan sebagai majikan dan pekerja, melainkan sebagai dua manusia yang disatukan oleh bahasa musik. Percakapan canggung itu menjadi awal dari sebuah ritual baru. Hampir setiap malam, Minseo akan datang, duduk di kejauhan, dan mendengarkan. Terkadang ia bertanya, terkadang ia hanya diam, membiarkan alunan nada mengisi keheningan di antara mereka. Di dalam zona nyaman yang mereka ciptakan itu, tembok-tembok pertahanan mulai runtuh. Merasa menemukan satu-satunya orang yang bisa mengerti bahasa hatinya, Minseo memberanikan diri untuk berbagi lukanya sendiri. Ia bercerita tentang mimpinya yang terkubur, mimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Sebuah mimpi yang dianggap ayahnya sebagai aib, hal yang tak pantas dilakukan oleh pewaris sebuah kerajaan bisnis. Ayahnya ingin ia memegang pulpen dan menandatangani kontrak, bukan memegang mikrofon dan menyanyikan lagu. Mimpi Minseo dipatahkan bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh kekayaan. Mendengar itu, Arka mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Minseo bukan sebagai putri manja yang angkuh, melainkan sebagai sesama seniman yang jiwanya terpenjara. Dengan tatapan tulus, Arka berkata pelan, suara hati tidak boleh dibungkam. Nona, cobalah bernyanyi. Atas dorongan pemuda sederhana itu, Minseo pun bernyanyi. Sebuah lagu rakyat Korea yang sedih ia lantunkan tanpa musik. Dan saat suaranya mengalun, Arka tertegun. Ia mendengar gema dari perasaannya sendiri dalam suara itu. Sebuah keindahan yang diselimuti oleh kesedihan. Malam itu, sebuah ide gila lahir. Arka memiliki puluhan melodi tanpa suara, dan Minseo memiliki suara emas yang tak pernah punya lagu. Bagaimana jika kita gabungkan? Usul Arka. Mereka pun memulai proyek rahasia mereka. Di sudut taman yang terlupakan, di bawah temaram lampu, mereka bekerja. Arka memainkan gitarnya, dan Minseo menulis ulang lirik bahasa Indonesia, Arka ke dalam bahasa Korea yang puitis. Dengan sebuah ponsel tua dan mikrofon sederhana, mereka mulai merekam. Bukan untuk dunia, melainkan untuk diri mereka sendiri. Sebuah kolaborasi dari dua mimpi yang terluka, yang mencoba saling menyembuhkan satu sama lain dalam harmoni. Setiap kisah indah memiliki babak patah hatinya. Bagi Arka dan Minseo, babak itu datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang pernah mereka duga. Malam-malam rahasia mereka telah menjadi sebuah rutinitas yang membahagiakan. Di gazebo tua di ujung taman, di bawah cahaya rembulan, dunia seolah hanya milik mereka berdua. Mereka tertawa, berbagi ide, dan memadukan nada dan kata menjadi sebuah harmoni yang sempurna. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Minseo merasa menjadi dirinya sendiri, dan Arka merasa mimpinya kembali hidup. Mereka lupa siapa diri mereka, lupa di mana mereka berpijak, terbuai dalam dunia musik yang mereka ciptakan bersama. Namun, kebahagiaan itu ibarat istana pasir yang dibangun terlalu dekat dengan bibir pantai. Suatu malam, saat mereka sedang asyik merekam sebuah lagu, sebuah bayangan tinggi dan mengintimidasi tiba-tiba berdiri di hadapan mereka.
Itu adalah Tuan Chou, ayah Minseo. Ia pulang lebih awal dan mencari putrinya. Pemandangan yang tersaji di depan matanya menyulut api amarah yang tak terkendali. Putrinya, permata hatinya, pewaris kerajaannya, duduk begitu akrab di tengah kegelapan bersama seorang tukang kebun rendahan. Otaknya tidak bisa mencerna hal lain selain satu kesimpulan. Pemuda miskin ini pasti punya niat buruk dan sedang mencoba mengambil keuntungan dari putrinya. Apa yang kalian lakukan? Suara Tuan Chhe menggelegar seperti petir, merobek keheningan malam dan menghancurkan dunia kecil mereka. Minseo mencoba menjelaskan, "Ayah, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kami hanya membuat musik." Namun, suaranya yang bergetar tenggelam oleh amarah ayahnya yang meluap-luap. Tatapan Tuan Chhe beralih ke Arka, sebuah tatapan penuh hinaan yang menusuk lebih tajam dari pisau. "Tidak tahu diri," bentaknya pada Arka. "Beraninya kau mengotori putriku dengan tanganmu. Kau pikir siapa dirimu?" Arka hanya bisa menunduk. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena malu dan hancur. Lidahnya keluh, tak ada satu kata pun pembelaan yang bisa ia rangkai. Ia hanya bisa menerima setiap cacian yang dilemparkan kepadanya. Di mata Tuan Chhe, ia adalah hama yang harus segera dibasmi. Keputusannya cepat dan brutal. "Kau dipecat. Pergi dari rumahku sekarang juga." Semuanya terjadi begitu cepat. Beberapa petugas keamanan datang dan mengawal Arka untuk mengemasi barang-barangnya yang tak seberapa. Minseo menangis, memohon, namun ayahnya menariknya paksa masuk ke dalam rumah. Arka digiring keluar dari gerbang istana itu seperti seorang pesakitan. Ia sempat menoleh ke belakang, berharap bisa melihat wajah Minseo untuk terakhir kali. Namun yang ia lihat hanyalah pintu besar yang tertutup rapat. Malam itu, Arka kembali ke penampungan TK yang sumpek, membawa hatinya yang hancur berkeping-keping. Gitar yang baru saja menjadi saksi kebahagiaannya, kini kembali menjadi satu-satunya teman dalam kesendiriannya yang terasa jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Hari-hari di penampungan terasa seperti neraka bagi Arka. Ruangan sempit yang sesak itu menjadi saksi bisu dari lukanya yang menganga. Siang hari ia habiskan untuk mencari pekerjaan serabutan apa saja, dan malam hari ia habiskan untuk bertarung melawan kenangan. Bayangan wajah Minseo yang menangis dan tatapan menghina Tuan Choi terus berputar di kepalanya. Rasa sakit karena diusir dan dihina tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit karena telah menyeret Minseo ke dalam masalah. Ia merasa gagal, ia merasa tak berharga. Mimpinya telah mati untuk kedua kalinya, dan kali ini rasanya jauh lebih menyakitkan. Di tengah keputusasaan,nya, satu-satunya harta yang ia miliki adalah rekaman suara di ponsel tuanya. Rekaman terakhir mereka. Dengan tangan gemetar, ia memutarnya. Suara Minseo yang merdu, berpadu dengan alunan gitarnya, seketika memenuhi ruangan sempit itu. Lagu itu terdengar lebih indah sekaligus lebih menyakitkan dari yang ia ingat. Setiap liriknya seolah menertawakan nasib mereka. Itu adalah monumen dari kebahagiaan mereka yang singkat. Awalnya, mendengarkan lagu itu terasa seperti menyiksa diri sendiri. Namun, semakin sering ia mendengarnya, perasaannya perlahan berubah. Keputusasaan itu berganti menjadi sebuah amarah yang sunyi. Bukan amarah pada Tuan Choi, melainkan amarah pada ketidakadilan. Suara seindah ini, bakat sebesar ini, tidak pantas untuk dibungkam dan dikurung selamanya. Mimpi Minseo tidak boleh mati hanya karena keangkuhan ayahnya. Tiba-tiba, Arka menyadari sesuatu. Mimpinya sendiri mungkin telah hancur. Tetapi ia masih bisa memperjuangkan mimpi gadis itu. Ia mungkin harus tetap menjadi bayangan, tetapi ia bisa memastikan cahaya Minseo dilihat oleh dunia. Ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang keadilan untuk sebuah karya seni yang lahir dari ketulusan. Dengan tekad yang membara, Arka melakukan sebuah langkah nekat. Menggunakan sisa pulsa yang ia punya, ia membuat sebuah akun YouTube anonim. Sebuah akun tanpa nama, tanpa wajah. Lalu, ia mengambil file audio rekaman mereka, memasangnya pada sebuah gambar statis berwarna hitam, dan menuliskan sebuah judul, "Untukmu yang terluka." Judul itu adalah sebuah pesan rahasia untuk Minseo, sekaligus sebuah pelukan untuk setiap jiwa yang merasakan hal yang sama di luar sana. Dengan satu klik terakhir pada tombol, unggah, Arka melepaskan lagu itu ke jagat maya.
Sebuah botol berisi pesan yang ia lemparkan ke tengah samudera digital yang luas. Ia tak berharap apa-apa, ia hanya ingin karya mereka hidup, meski sang penciptanya harus tetap bersembunyi dalam gelap. Ia tidak tahu bahwa botol kecil itu akan ditemukan, dan pesannya akan menggema ke seluruh dunia. Arka mengunggah video itu tanpa ekspektasi apapun. Ia mematikan ponselnya, mencoba mengusir harapan yang bisa berujung pada kekecewaan yang lebih dalam. Namun, di dunia digital, api tak membutuhkan kayu untuk merambat, ia hanya butuh satu percikan. Video itu, dengan gambarnya yang hanya hitam polos, awalnya hanya ditonton oleh segelintir orang. 10, 50, lalu 100. Namun, 100 orang itu merasakan hal yang sama. Mereka merasakan getaran kejujuran, sebuah luka yang dibalut dengan keindahan. Mereka membagikannya. Dan dari sanalah, ledakan itu terjadi. Algoritma YouTube yang misterius mulai bekerja. Dalam waktu kurang dari seminggu, video berjudul, "Untukmu yang terluka," itu seolah memiliki nyawanya sendiri. Angka penonton melesat dari ribuan menjadi ratusan ribu, lalu menembus 1 juta. Kolom komentar dibanjiri oleh ribuan pesan dari seluruh penjuru dunia. Bukan komentar biasa, melainkan curahan hati. "Lagu ini adalah suara dari jiwaku yang tak bisa bicara," tulis seorang pengguna. "Siapa penyanyi ini? Suaranya seperti malaikat yang patah hati. Aku ingin memeluknya," tulis yang lain. "Aku mendengarkan ini berulang-ulang di kamarku yang gelap, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian." Dari kamarnya yang sempit di penampungan, Arka menyaksikan fenomena ini dengan mata terbelalak dan jantung yang berdebar kencang. Ia membaca setiap komentar, dan air matanya menetes. Dunia tidak hanya mendengar, mereka mengerti. Mereka merasakan apa yang ia dan Minseo rasakan saat menciptakan lagu itu. Ia sama sekali tidak merasakan kebanggaan untuk dirinya sendiri, melainkan sebuah kebahagiaan yang meluap-luap untuk Minseo. Ia berhasil. Ia telah menunjukkan pada dunia betapa berharganya suara gadis itu. Sementara itu, di dalam istananya yang terasa semakin dingin, Minseo hidup seperti dalam sangkar emas. Ayahnya mengawasinya dengan ketat, memastikan ia tidak lagi berhubungan dengan dunia rendah itu. Suatu hari, seorang temannya mengirimkan sebuah tautan lagu yang sedang viral. "Kau harus dengar ini." Suaranya sangat menyentuh. Begitu bunyi pesannya. Dengan malas, Minseo membukanya. Detik pertama alunan gitar yang familiar itu terdengar. Napasnya tercekat. Lalu, saat ia mendengar suaranya sendiri menyanyikan lirik yang ia tulis, dunianya seolah berhenti berputar. Ia melihat judulnya, "Untukmu yang terluka," dan ia tahu. Ini perbuatan Arka. Perasaan pertamanya adalah panik dan marah. Bagaimana jika ayahnya tahu? Namun, saat ia mulai membaca ribuan komentar di bawah videonya, amarahnya mereda, digantikan oleh sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Perasaan dilihat, didengar, dan dicintai. Bukan sebagai Minseo putri konglomerat, tetapi sebagai pemilik suara yang mampu menyentuh jutaan hati. Pujian dari ribuan orang asing ini terasa jauh lebih nyata daripada semua sanjungan kosong yang ia terima seumur hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa berharga. Lagu itu kini bukan lagi milik mereka berdua. Ia telah menjadi milik dunia. Sebuah gema yang tak bisa lagi mereka hentikan. Satu lagu bisa menjadi kebetulan, tapi 2 lagu adalah sebuah penegasan. Melihat dunia begitu merindukan suara Minseo, Arka tahu ia tidak bisa berhenti. Ia harus membuktikan bahwa gadis itu bukanlah fenomena sesaat. Dari koleksi rekaman rahasia mereka, ia memilih 1 lagu lagi, sebuah balada yang bahkan lebih menyayat hati, dan mengunggahnya dengan judul "Gema Tanpa Nama." Apa yang terjadi selanjutnya bahkan di luar imajinasi terliar Arka. Lagu kedua ini meledak seperti supernova. Kini, kanal YouTube anonim itu bukan lagi sekadar kanal viral. Ia telah menjadi sebuah misteri global. Seluruh internet seolah terobsesi dengan satu pertanyaan. Siapakah pemilik suara surgawi ini? Para kritikus musik memujinya sebagai talenta paling murni dalam 1 dekade terakhir. Label-label rekaman besar mengerahkan tim mereka untuk berburu jejak digital sang penyanyi misterius. Lagu-lagu itu mulai meresap ke dunia nyata.
Suara Min Seo mengalun di kafe-kafe trendy di Gangnam, menjadi musik latar video-video para kreator konten terkenal, dan bahkan dicover oleh penyanyi-penyanyi lain di acara musik jalanan. Suaranya ada di mana-mana. Bagi Min Seo, fenomena ini adalah siksaan yang indah. Setiap kali ia melangkah keluar dari gerbang rumahnya, ia seolah mendengar gema dari suaranya sendiri. Suatu hari, saat sedang duduk di sebuah kedai kopi, lagu itu diputar. Ia melihat sepasang kekasih di meja sebelah saling berpegangan tangan, terhanyut oleh melodi yang ia nyanyikan. Ia melihat seorang gadis muda di sudut lain menyeka air matanya. Mereka semua terhubung oleh suaranya, oleh perasaannya. Namun mereka sama sekali tidak tahu bahwa orang yang mereka kagumi itu duduk hanya beberapa meter dari mereka. Min Seo merasa seperti hantu. Ia adalah bintang paling terang di langit musik saat itu, namun ia dipaksa untuk tidak terlihat. Rasa takut akan amarah ayahnya masih begitu besar. Tetapi perasaan divalidasi oleh dunia memberinya kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ini adalah suaranya. Ini adalah ceritanya. Kebanggaan mulai tumbuh di dalam hatinya, mengalahkan rasa takut yang selama ini membelenggunya. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Semakin besar namanya di dunia maya, semakin kecil dan tak berarti dirinya di dunia nyata. Ia lelah menjadi gema tanpa nama. Malam itu, sambil menatap jutaan angka penonton di layar ponselnya, Min Seo mengambil napas dalam-dalam. Sudah cukup. Sudah saatnya sang hantu menampakkan wujudnya. Ia harus bicara pada orang tuanya. Dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya, Min Seo memasuki ruang kerja ayahnya. Sebuah ruangan megah berdinding kayu mahoni yang lebih terasa seperti ruang sidang daripada bagian dari sebuah rumah. Di sana, kedua orang tuanya sedang duduk, membahas perihal bisnis seolah itulah satu-satunya hal yang penting di dunia. Kehadiran Min Seo yang tiba-tiba membuat percakapan mereka terhenti. Ayahnya menatapnya dengan pandangan bertanya, sementara ibunya tersenyum tipis, tidak menyadari badai yang akan segera dibawa oleh putri mereka satu-satunya. Ayah, ibu, ada yang harus aku katakan, ucap Min Seo, suaranya sedikit bergetar. Ia tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka video yang telah ditonton puluhan juta kali itu, dan meletakkannya di atas meja. Alunan gitar Arka dan suaranya sendiri seketika memenuhi ruangan yang dingin itu. Wajah orang tuanya berubah dari bingung menjadi terkejut. Penyanyi misterius yang sedang dibicarakan semua orang, suara ini adalah aku. Akunya dengan satu tarikan napas. Keheningan yang menyusul terasa lebih memekakan daripada musik itu sendiri. Ibunya menutup mulut dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Ayahnya, Tuan Chey, menatapnya dengan kening berkerut, sebelum akhirnya tertawa sinis. Jangan bercanda, Min Seo. Ini tidak lucu. Aku tidak bercanda, ayah, sahut Min Seo. Suaranya kini lebih mantap. Dan musiknya, aransemen indah yang kalian dengar ini, diciptakan oleh Arka. Menyebut nama Arka adalah seperti menyiram bensin ke api yang baru menyala. Wajah Tuan Chey seketika memerah padam. Urat-urat di pelipisnya menegang. Tawa sinisnya hilang, digantikan oleh ekspresi murka yang mengerikan. Ini bukan lagi soal musik. Ini soal pengkhianatan. Soal harga diri. Jadi, desisnya, suaranya rendah dan berbahaya. Selama ini kau bersekongkol dengan tikus itu di belakangku? Mempermalukan nama keluarga Cheo. Amarahnya meledak. Ia membanting ponsel Min Seo ke lantai hingga layarnya retak. Ia menuduh putrinya tidak tahu diuntung, menuduh Arka telah mencuci otaknya. Sementara itu, sang ibu hanya bisa menatap dengan pandangan kecewa yang mendalam. Min Seo, apa yang kau pikirkan? Bisiknya pilu. Kau memiliki segalanya. Kenapa kau membuangnya untuk hal serendah ini? Di mata mereka, mimpi putrinya bukanlah seni, melainkan aib. Malam itu, Min Seo akhirnya menunjukkan jati dirinya. Namun yang ia dapatkan bukanlah pelukan, melainkan badai amarah dan dinding kekecewaan yang membuatnya merasa lebih terasing dari sebelumnya. Setelah malam pengakuan itu, istana megah keluarga Chey berubah menjadi penjara berteknologi tinggi bagi Min Seo. Ayahnya menyita ponselnya, membatasi akses internetnya, dan menjaganya dengan ketat. Ia ingin nama, Arka, dan musik, rendahan, itu terkubur selamanya.
Di tengah lautan pujian dari seluruh dunia, Minseo justru terdampar di pulau kesunyian paling dalam, merasa kalah dan putus asa. Di lain tempat, Arka merasakan ada sesuatu yang salah. Kanal YouTube mereka yang biasanya aktif, kini senyap. Firasatnya mengatakan bahwa pengakuan Minseo telah berujung pada bencana. Ia sadar, anonimitas yang tadinya ia ciptakan untuk melindungi, kini justru menjadi sangkar yang mengurung Minseo. Dunia mencintai suaranya, tetapi tidak bisa membelanya karena mereka tidak tahu siapa dia. Dengan hati yang berat namun penuh kepastian, Arka memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Sebuah langkah yang akan mempertaruhkan segalanya. Ia mengunggah lagu terakhir dari rekaman mereka, mahakarya mereka yang paling emosional. Namun kali ini, ia tidak hanya mengunggah lagu. Di kolom deskripsi, ia menulis sebuah paragraf panjang. Ia menulis dengan bahasa yang puitis dan tulus, bukan sebagai seorang TKI, melainkan sebagai seorang seniman yang mengagumi seniman lainnya. Ia bercerita tentang suara malaikat yang dipaksa bungkam, tentang mimpi besar yang terperangkap dalam sangkar emas. Dan di akhir tulisannya, ia menggoreskan kalimat yang mengubah segalanya. Dunia berhak tahu. Suara ini memiliki nama. Namanya adalah Che Minseo. Dalam hitungan jam, internet meledak. Misteri terbesar di dunia musik akhirnya terpecahkan. Nama, Che Minseo, menjadi trending topik nomor 1 di seluruh dunia. Media massa, label rekaman, produser film, stasiun TV, semuanya berlomba-lomba mencari cara untuk menghubungi gadis itu. Tekanan publik kini beralih ke Tuan Choi, yang fotonya bersama putrinya mulai bertebaran di mana-mana. Di dalam ruang kerjanya, Tuan Choi merasa dunianya dijungkir balikan. Dengan amarah dan rasa penasaran, ia membuka video terakhir itu. Ia mendengarkan lagu itu, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar, bukan hanya suara, tapi juga rintihan jiwa putrinya. Ia membaca tulisan Arka, melihat ketulusan dan rasa hormat yang begitu besar pada Minseo. Lalu, ia membaca ribuan komentar di bawahnya. Komentar dari orang-orang yang merasa diselamatkan oleh suara putrinya. Saat itulah, dinding keangkuhan di hatinya mulai retak. Ia sadar, ia tidak sedang melindungi putrinya. Ia justru menjadi monster yang mengurungnya. Ia telah salah menilai segalanya. Bakat putrinya, dan ketulusan hati pemuda yang telah ia usir dengan hina. Dinding penjara Minseo telah runtuh. Ayahnya yang telah luluh, memberinya restu untuk meniti jalan sebagai seorang penyanyi. Dalam sekejap, Minseo menjadi properti publik yang paling berharga. Jadwalnya dipenuhi oleh wawancara, pemotretan, dan tawaran kontrak yang nilainya fantastis. Dunia membentangkan karpet merah untuknya. Namun, di tengah semua kilau dan puja-puji itu, hati Minseo merasakan kekosongan yang amat besar. Semua ini tidak akan ada artinya tanpa satu orang. Prioritas pertamanya bukanlah menandatangani kontrak rekaman, melainkan menemukan sang arsitek di balik semua ini, Arka. Dengan sumber daya yang kini ia miliki, Minseo memulai pencariannya. Tidak mudah menemukan seorang pekerja migran yang sengaja ingin menghilang. Namun, setelah mengerahkan segala cara, sebuah titik terang akhirnya muncul. Sebuah nama di daftar buruh pabrik tekstil di Busan, sebuah kota pelabuhan yang sibuk dan keras, jauh dari gemerlap Seoul. Tanpa ragu, Minseo menembus perjalanan ratusan kilometer, meninggalkan kemewahannya, demi satu tujuan. Dan di sanalah ia menemukannya. Di tengah deru mesin-mesin pabrik yang memekakan telinga, di antara gulungan-gulungan benang raksasa, ia melihat Arka. Bukan lagi seorang tukang kebun yang sabar atau kolaborator musik yang jenius. Yang ia lihat adalah seorang buruh pabrik dengan wajah lelah dan pakaian kerja yang lusuh. Saat mata mereka bertemu, seluruh kebisingan pabrik itu seolah lenyap. Waktu berhenti. Arka terpaku. Tak percaya bidadari dari masa lalunya kini berdiri di tengah realitanya yang keras. Mereka berbicara di sebuah gang kecil di belakang pabrik. Minseo menumpahkan seluruh isi hatinya. Ia berterima kasih karena Arka telah memberinya sayap, karena telah melihatnya saat ia bahkan tak bisa melihat dirinya sendiri. Lalu, dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia mengucapkan 3 kata yang selama ini terpendam. Aku mencintaimu, Arka. Ia tak peduli lagi dengan status, dengan dunia,
Ia hanya ingin bersama pemuda yang telah menyalakan kembali jiwa musiknya. Arka, dengan hati yang sama hancurnya, mengakui perasaannya. Ia juga mencintai Minseo, sebuah cinta yang tulus dan dalam. Untuk sesaat, masa depan yang indah terbentang di depan mereka. Namun, Arka kemudian menggeleng pelan. Langit dan bumi tidak diciptakan untuk bersatu. Minseo, bisiknya pilu. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia tak ingin menjadi beban, menjadi noda dalam karir Minseo yang sedang bersinar begitu terang. Tugasku sudah selesai, lanjutnya. Tugasku adalah mengantarmu ke gerbang, bukan untuk ikut berjalan di taman bungamu. Aku akan selalu menjadi bayanganmu, memastikan kau terus bersinar. Itu adalah sebuah keputusan cinta yang paling menyakitkan. Arka memilih mundur, demi melihat bintang yang ia temukan, terbang setinggi mungkin tanpa terikat oleh bebannya. Pertemuan di gang belakang pabrik itu adalah pertemuan terakhir mereka. Minseo kembali ke Seoul dengan hati yang terbelah, namun dengan sebuah pemahaman baru tentang cinta. Arka tetap tinggal dalam bayang-bayang, menepati sumpahnya. Minseo pun menjelma menjadi bintang terbesar yang pernah ada. Album-albumnya terjual jutaan kopi, konsernya di seluruh dunia selalu habis tiket, dan ia menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang. Namun, jika kau mendengarkan lagu-lagunya dengan saksama, kau akan menemukan sebuah rahasia. Di setiap lagu barunya, selalu ada sebuah pesan tersembunyi. Sebuah pola melodi yang ganjil, sebuah pilihan kata yang tak biasa, atau sebuah harmoni yang hanya mereka berdua yang mengerti artinya. Itu adalah cara Minseo untuk terus berbicara dengan Arka, sebuah surat cinta musikal yang ia kirimkan ke udara, berharap angin akan menyampaikannya pada sang bayangan. Lagu-lagunya bukan lagi hanya tentang luka, melainkan tentang cinta agung yang tak harus memiliki, tentang keikhlasan, dan tentang seorang pahlawan sunyi yang memilih untuk selamanya berada di balik layar. Di sisi lain, penyesalan yang mendalam akhirnya menggerogoti hati Tuan Choi dan istrinya. Mereka menyadari betapa besar kesalahan mereka. Dengan segala cara, mereka akhirnya berhasil menemukan Arka sekali lagi. Orang tua yang angkuh itu datang menemui sang buruh pabrik, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan kepala yang tertunduk. Mereka meminta maaf dengan tulus. Mereka menawarinya uang, ketenaran, pengakuan publik sebagai komposer jenius di balik kesuksesan Minseo, apapun yang ia inginkan. Namun, Arka, dengan senyumnya yang tenang dan tulus, menolak semuanya. Melihat Nona Minseo bahagia dan terbang tinggi, ucapnya lembut, sudah menjadi bayaran yang lebih dari cukup untuk saya. Ia hanya punya satu permintaan, agar mereka tidak pernah menceritakan pertemuan ini pada Minseo, dan agar mereka terus mendukung mimpi putri mereka dengan sepenuh hati. Baginya, kebahagiaan Minseo adalah satu-satunya tujuan, dan namanya sendiri tidaklah penting untuk disebut dalam cerita kesuksesan itu. Dan begitulah kisah ini berakhir. Arka, pemuda sederhana dari Jawa Tengah, tetap menjadi rahasia yang tersimpan paling rapat di balik gemerlap industri musik. Ia menanam sebuah benih, merawatnya hingga tumbuh menjadi bintang paling terang di angkasa, lalu memilih untuk kembali menjadi tanah, memandanginya dari kejauhan dengan penuh kebanggaan. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu berarti kebersamaan. Terkadang, cinta yang paling murni adalah tentang melepaskan. Tentang menjadi angin yang tak terlihat, yang tugasnya hanya satu, memastikan seseorang yang kau cintai bisa terbang setinggi mungkin, sambil kau doakan keselamatannya dari bawah sini. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah setia menyimak perjalanan Arka dan Minseo. Saya narator Anda. Sampai jumpa di kisah Ken Arok Productions berikutnya.